Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Jadi seorang ibu, Nyonya Teresia Wahyu, menyampaikan pertanyaan, saya setelah kemo, kok kaki saya menjadi sedikit bengkak dan tebal. Apakah itu efek samping atau efek umum dari kemoterapi? Jadi Ibu Wahyu, terima kasih untuk pertanyaannya, karena ini menjadi bahan diskusi yang menarik. Pada sesi sebelumnya, efek samping kemoterapi pada saraf tepi, bisa dicek nanti dilihat linknya, kita sudah membahas salah satu efek samping kemoterapi pada saraf tepi. Kalau kita ingat bahwa efek samping kemoterapi bisa pada kulit, pada rambut, saluran cerna, pada hepar, pada sumsum tulang dan sebagainya. Nah, ini pada saraf tepi. Apa itu saraf tepi? Kita mempunyai beberapa susunan saraf. Ada namanya susunan saraf pusat, yaitu meliputi sumsum tulang beserta dengan otak kecil, otak besar. Dan satunya lagi adalah saraf tepi. Dan juga saraf kita itu ada yang namanya saraf otonom, yang satu adalah kelompok yang lain. Dan satu lagi misalnya pembagian lainnya adalah saraf yang fungsinya untuk menggerakkan sesuatu, tapi ada juga kelompok saraf yang fungsinya sensasi, merasakan sesuatu, merasakan sentuhan, merasakan panas, merasakan gatal dan sebagainya. Nah, kelompok terakhir ini yang akan kita bahas, yaitu kelompok yang sifatnya sensorik. Inilah yang dialami oleh Ibu Teresia. Jadi, pada obat-obat kemoterapi yang diberikan pada pasien kanker, itu memang salah satu efek sampingnya adalah pada saraf tepi. Nah, saraf tepi itu paling gampang dipahami adalah yang memang di tepi, jadi di permukaan kulit. Dan kita tidak bicara masalah motoriknya menggerakkan, tapi masalah sensoriknya. Nah, salah satu keluhan memang demikian. Jadi adanya gangguan akibat kemoterapi pada saraf tepi disebut neuritis perifer. Jadi tanda kutip radang pada ujung-ujung saraf. Sensasinya apa yang dirasakan adalah kebas, mati rasa gitu. Dok, setelah kemo ini saya tertinggal sendal saya nggak terasa loh. Saya pernah memegang gelas jatuh nggak terasa. Atau kalau saya menginjak tanah rasanya kayak ngawang gitu ya. Jadi memang pendengar sekalian bahwa pengobatan kanker itu memang pengobatan yang berat. Kita harus memposisikan demikian, memang berat, dan keluhan seperti itu adalah keluhan yang kadang-kadang muncul. Nah, keluhan yang kedua adalah tadi bengkak kakinya. Nah, khusus bengkak ini kita harus lebih waspada. Jadi kalau bengkaknya tungkai itu kiri kanan, itu mungkin tanda kutip lebih tidak berbahaya kalau bengkaknya satu sisi pada penderita kanker. Kenapa? Kalau bengkaknya kiri kanan bisa aja misalnya kurang mobilisasi, kakinya tergantung dan sebagainya. Itu yang paling ringan. Atau mungkin kadar albumin, protein di dalam darahnya rendah, sehingga cairan dalam pembuluh darah itu keluar ke jaringan interstisial yang menyebabkan bengkak. Atau misalnya pasien itu di dalam pengobatannya terjadi kelebihan cairan berlebih yang harusnya mungkin dikeluarkan dengan dikuras dengan obat atau suntik maupun minum. Jadi beberapa hal ini relatif aman. Tapi kalau bengkaknya satu sisi, datang misalnya seorang ibu yang dulu jalannya biasa, sekarang kakinya terseret satu karena nyeri, padahal dia misalnya kanker serviks, ini tanda yang tidak baik. Karena kemungkinan apa?
mungkin ada penyebaran atau kekambuhan di kelenjar getah bening, Ibu. Jadi kelenjar getah bening, nanti saya tunjukkan gambarnya, itu posisinya adalah dekat dengan pembuluh darah dan dekat dengan saraf. Nah, ketika dia membesar karena adanya kekambuhan atau penyebaran, maka dia menekan. Ketika yang ditekan pembuluh darah, maka aliran baliknya menjadi terhambat. Maka terjadi pembengkakan salah satu tungkai. Yang kedua, karena menekan saraf sehingga menjadi nyeri. Jadi hati-hati sahabat sekalian, kalau seorang penderita kanker, kemudian lengan saya sebelah kanan kok jadi bengkak ya, yang kiri enggak. Kemarin habis operasi kanker payudara, sudah disinar dan sebagainya. Itu hati-hati betul. Jadi karena itu merupakan salah satu tanda awal yang harus kita eksplor lebih jauh. Nah, manajemennya apa? Yang pertama, neuritis perifer tadi adalah dalam tanda kelompok self-limiting disease. Artinya hilang dengan sendirinya, pelan-pelan. Jadi walaupun tidak diberikan pengobatan, mungkin dalam rentang 5-6 bulan akan hilang. Tapi kalau memang mengganggu sekali, bisa diberikan beberapa jenis obat, neurotropik dan sebagainya, yang diharapkan lebih cepat menghilangnya. Yang kedua adalah sebenarnya di dalam pemberian obat kemoterapi, seorang dokter ahli kanker sudah mengetahui jenis-jenis obat mana yang mengganggu saraf, dan sudah memberikan pengobatan untuk mengurangi risiko itu. Tapi tetap aja kadang-kadang masalah itu timbul. Jadi demikian Ibu Teresia, semoga yang Ibu alami bukanlah hal yang berbahaya dan dapat dilakukan pengobatan dengan baik. Memang pengobatan kanker harus dilakukan dengan sabar dan semangat. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.